Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahmat nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam fillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat rahmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Safinatun Najah. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an-dar. Terakhir apa itu? Salah khotib Jumat. Arkanul khutbah. Faslun. Syurutul khutbataini 'ashratun. Terakhir kita baca rukun dua khutbahnya. Sekarang syarat-syarat sahnya dua khutbah. Ashratun jumlahnya ada 10. Jadi ada perbedaan antara arkan, rukun dan syurut atau syarat jamannya. Syartun jamannya syurut, ruknun jamannya arkan. Jadi ada perbedaan antara rukun dengan syarat. Kita bahas pada pertemuan yang kemarin, yaitu arkanul khutbatin, rukun dua khutbah. Jumlahnya ada di ini, yaitu alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian adalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga al-wasiyatu wasiyatu taqwa. Ini 3 rukun dibaca di 2 khutbah. Di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Kemudian yang keempat rukunnya membaca 1 ayat dari Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah paling afdal dibaca di khutbah pertama. Kemudian yang kelima, ad-du'a lil mu'minin wal mu'minat, mendoakan kepada kaum muslimin. Misalnya di khutbah yang kedua, itu namanya rukun. Nah, sekarang kita berbicara syarat-syaratnya. Syarat-syarat 2 khutbah. Syarat juga wajib, menyebabkan sah tidak sahnya khutbah. Artinya kalau misalnya salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Lalu di sini apa perbedaan antara rukun dengan syarat?
Rukun juga begitu. Salah satu rukun khutbahnya tidak disebutkan, tidak dibaca, maka khutbahnya nggak sah. Nah, lalu apa perbedaan antara rukun dengan syarat? Sama ketika dahulu kita berbicara tentang rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sahnya sholat. Itu ada perbedaan, tapi keduanya wajib dilaksanakan. Baik rukun maupun syarat wajib dilaksanakan. Kita ulangi sedikit apa perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun itu ibarah an juz'in minal mahiyah la tatahakkamu illa bih. Kalau rukun ini adalah secara globalnya saja, mendekati pemahaman, itu rukun itu sesuatu yang berada di dalam itu ibadah, rangkaian di dalam itu ibadah. Kalau sholat, bicara rukun sholat, salah satu rukun sholat apa? Takbiratul ihram, niyat, bacaan suratul Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Yang mana ini rukun berada di dalam rangkaian itu ibadah, berada di dalam rangkaian itu ibadah. Begitu juga rukun dua khutbah, yang mana rukun-rukun ini berada di dalam rangkaian itu khutbah. Ya udah kita bicara rukunnya, salah satunya hamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, mesti ada tuh dalam rangkaian khutbahnya itu. Selawat kepada Nabi Muhammad, wasiat takwa, mesti ada dalam rangkaian itu khutbah, berada di dalam rangkaiannya. Adapun kalau syarat, secara gampangnya sesuatu yang wajib juga untuk dilaksanakan, akan tetapi di luar rangkaian itu ibadah. Di luar rangkaian itu ibadah. Kita ambil contoh. Dalam sholat syaratnya apa? Di antara syarat sahnya sholat, suci dari dua hadas. Bahasa kitanya punya wudu ya. Yang mana orang yang punya wudu ini suci dari dua hadas. Suci dari dua hadas ini bukan merupakan rangkaian itu ibadah, bukan termasuk rangkaian sholat, bukan termasuk rangkaian daripada rukun khutbah Jumat. Nah, Jumat mesti dilaksanain. Orang yang sholat kalau nggak pakai wudu apa biasa? Ya nggak sah. Walaupun itu suci dari dua hadas, bukan termasuk rangkaian itu ibadah. Dipahami di situ. Nah, ini ada perbedaan antara rukun dengan syarat. Jadi dua-duanya wajib dilaksanakan. Nah, kita berbicara sekarang syarat-syarat dua khutbah Jumat. Yang pertama, at-taharatu anil hadatsin al-akbar wal asghar. Suci dari dua hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Jadi yang khatib mesti mutawaddi, mesti punya wudu dia. Kalau pertengahan khutbah misalnya wudunya batal, maka wajib turun ya. Ya, maka wajib turun. Kalau nggak ada yang gantiin, ya nungguin dulu ngambil wudu ya. Ngambil wudu dulu, ya. Tungguin. Kalau nggak ada yang bisa ganti. Dalam hal ini ada mas'alatul istikhlaf. Boleh nanti seorang yang menggantikan langsung meneruskan khutbah tanpa dimulai dari awal. Yang menggantikan yusamma al-khalifah, dinamakan khalifah. Cuma orang yang menggantikan itu yang meneruskan khutbah tanpa dimulai dari awal boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ini khalifah qad sami'a jami'al arkan. Dia telah mendengar rukun-rukun yang telah dibaca oleh khatib. Ini yang menggantikan boleh meneruskan dengan catatan telah mendengar
semua rukun-rukun yang telah dibaca oleh khatib. Kalau misalnya batalnya itu pas mau khutbah kedua, berarti kan ini khatib yang pertama udah baca rukun-rukunnya dia, dari hamdalah, selawat kepada Nabi, wasiat taqwa, atau misalnya Quran dia udah baca. Ini mesti udah dengar semuanya. Kalau dia yang menggantikan telah mendengar semuanya, boleh menggantikan langsung meneruskan khutbah tanpa dimulai dari A. Makanya penting tuh, ada di depan itu orang-orang yang paham, orang-orang yang paham. Kalau nggak paham repot. Ya khotibnya batal, kan bisa aja terjadi kan ya, walaupun jarang tapi bisa. Namanya keceplosan buang angin kan bisa aja. Duduknya kalau gancang misalnya berbuang dikit, ya, dikit juga batal. Ya, kalau nggak ada yang gantiin ya mesti turun dulu, dia ambil dulu baru ulang dari awal. Karena ini nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Jadi khalifah yang menggantikan boleh dengan syarat tadi telah mendengar semua rukun yang telah dibaca, ya, rukun yang telah dibaca oleh khatib dan secara bersambungan, nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Itu begitu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua daripada dua khutbah itu, wattaharatu 'anil najasa, suci dari najasa yang tidak dimaafkan, fi thawb, di bajunya khatib, wal badan, di badannya khatib, wal makan, dan di tempatnya yang menjadi pijakan khatib. Ini semuanya mesti suci dari najasa yang tidak dimaafkan. Makanya yang khatib Jumat kalau bisa pakaiannya diyakini, ya, kalau bisa yang udah dicuci, jangan kemarin-kemarin, ya. Kalau bisa, ya walaupun gak jadi masalah, yang penting suci, sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau bisa begitu, ya. Bahkan kalau di Hadramaut di sana, khususnya di kota Tarim, ini khatibnya ini saking kehati-hatiannya, ini bawa kain, dibawa sama dia. Pas naik ke atas mimbar, sebelum duduk dikelar dulu sama dia, buat dudukan dia sama injakan kakinya dia. Jadi dia duduk sama dirinya, injakannya dengan bahan yang dia bawa dari rumah. Itu sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, jangan-jangan di tangganya di mana ada najis. Ini penting juga bagi pengurus masjid yang ada Jumat, ya, diperhatikan juga. Kadang-kadang kebersihannya di tangga-tangga mimbar-mimbar itu, ya, kan bisa aja namanya ada kotoran cicak, curut kadang-kadang masuk ke situ, ya. Kalau buang di situ gimana? Kadang-kadang pakai bangku segala macam, perlu diperhatikan. Jadi di Hadramaut itu ihtiyatnya, sehati-hatian luar biasa, ya. Itu sebagai bentuk ihtiyat, hati-hati. Jadi digelar dulu begitu, dibawa bawahan, ya nggak panjang semeter gitu, semeter setengah, buat dudukan dia sama buat injakan kakinya dia. Jadi diyakini bahwasanya benar itu suci, itu diyakini. Saking hati-hatinya begitu. Jadi yang kedua, syarat sahnya dua khutbah, suci dari najasah di bajunya khatib, di badannya, dan di tempatnya itu, ya. Yang ketiga, syarat sahnya dua khutbah Jumat, satrul aurah, menutup aurat. Jelas